Kam? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang terhormat kepada Ibu Amanda Fia Molinda sebagai insya Allah narasumber kuliah pakar pada kesempatan siang hari ini serta teman-teman yang berbahagia dari bidan, perawat dan farmasi dan teman-teman yang lainnya ada fisioterapi dan lain-lain. Sebelum kita mulai yang kalah baiknya, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmatnya, nikmatnya, limpahannya, karunia-Nya sehingga kita sampai dengan saat ini, detik ini masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat. Semoga kita panjang umur ya. Semoga kita dimudahkan segala urusannya dunia maupun akhirat. Oke, perkenalkan mungkin ada yang belum kenal dengan saya ya. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan saya Mas Gufron di sini sebagai fasilitator dari tim MCU yang menjembatani teman-teman khususnya member MCU Apps terkait kegiatan belajar khususnya di kuliah pakar pada kesempatan kali ini. Di sini kita akan belajar 60 menit ke depan. Kita akan mendengarkan penjelasan materi ya terkait tema tersebut oleh Ibu Amanda nanti penjelasannya. Lalu sebelum kita mulai, alangkah baiknya absensinya di mana Gi? Acaranya belum dimulai Mbak Nikomang ya. Kita dengerin acaranya dulu, absensinya nanti setelah di akhir acara. Jadi jangan sampai keluar dari Zoom ya. Oke, sebelum kita mulai alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing biar acaranya lancar, biar dimudahkan urusannya, biar mudah menangkap materi yang nantinya dijelaskan ya, biar sehat selalu ya. Berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa disilakan. Ya. Berdoa tak akan pernah selesai. Oke. Lalu, terima kasih. Disiapkan alat tulisnya. Alat tulisnya di samping boleh, di HP device boleh, pulpennya atau pensilnya ya. Nanti dicatat segala keperluan yang perlu, yang penting ya untuk ilmunya. Lalu di sini perlu saya seperti biasa mungkin teman-teman di sini udah ada yang ikut kuliah pakar sebelumnya ya bersama Pak Faisal Sangaji ya terkait faktor jantung mempengaruhi jantung. Di sini sekarang siang kita sama Ibu Amanda ya jangan lupa dicatat nanti terkait yang penting-penting. Ya, rusa seperti biasanya ya, kayak kemarin. Ya, jadi kita langsung mendengarkan penjelasan atau pembahasan dari Ibu Amanda. Nanti terkait sesi diskusi atau pertanyaan itu tolong di-keep dicatat nanti di akhir acara. Oke, jadi kita mendengarkan dulu ya kurang lebih 30 mungkin sampai 40 menitan atau 20 menitan nanti tergantung Ibu Amanda memaparkan terkait materinya. Oke, baik kepada Ibu Amanda, silakan mungkin diperkenalkan terlebih dahulu dari mana, dosen mana, lalu lanjut ke materinya, waktu dan Zoom dipersilakan dengan segala hormat. Disilakan. Oke, baik. Terima kasih waktunya, Mas Gufron. Perkenalkan ya, mungkin hari ini kita pertama ketemu atau ada yang sudah pernah ketemu saya di Zoom juga. Kenalkan nama saya Ibu Amanda ya. Kalau mau manggil Kak ya boleh, mau manggil yang lain juga boleh, senyamannya aja. Nah, saya aslinya Pekalongan ya. Untuk ngajar saya di Pati. Cuman untuk kegiatan webinar dan sebagainya, kadang jadi kuliah pakar di beberapa kampus juga. Oke, dari teman-teman mungkin di sini tadi saya lihat luar biasa ya, dari Sabang sampai Merauke ini kampusnya ada semua yang mengikuti dan luar biasa, sampai 400-an ya. Nah, ini kira-kira teman-teman ada yang sudah bekerja atau belum ini? Apakah ada yang sudah kerja nih, teman-teman Atau rekan-rekan? semuanya full jadi masih jadi mahasiswa ini? Oh, Masih belum. masih Masih mahasiswa. belum Kak. Oke. Oh, berarti ini ya, apa namanya, masih mahasiswa reguler ya? Karena kadang Gumanda ketemu dengan mahasiswa profesi yang rata-rata sudah bekerja. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau belum bekerja, kita ada pandangan ya. Nanti kalau sudah kerja, kita udah persiapan ilmu nih. Apa yang harus kita lakukan ketika bisa memaksimalkan ilmu kita. Nah, kira-kira dari teman-teman semua jurusannya apa saja ini? Satu keperawatan. Tiga Perawatan. Oke, satu bidan, satu Kebidanan. kebidanan, kebidanan, perawat, farmasi. satu farmasi. Oke, ada tiga jurusan berarti ya, perawat, bidan, sama farmasi.
Oke, nggak masalah karena kita belajar untuk penerapan di semua bidang ilmu. Nanti kita bisa bahas ya berkaitan dengan terapi komplementer. Mas Gufron, ini apakah saya langsung untuk materinya? Iya, boleh Bu, silakan langsung ke materi yang Ah, disiapkan. saya share dulu. Oh, saya belum bisa share ya. Oh, bisa Eh, ini. bisa ya? Sudah. Oke, sudah Mas. Oke, sudah aman, sudah terlihat semuanya. Sudah. Sudah ya. Oke, baik. Di sini saya itu tidak hanya menyampaikan teori ya. Jadi basic saya selain jadi dosen, juga jadi praktisi. Artinya menerapkan ilmu komplementer ini kepada sasaran. Nah, basic saya itu kebidanan, tapi tetap untuk terapi komplementer itu bisa diterapkan perawat ataupun bidang kesehatan lainnya. Oke, kita bahas ya berkaitan terapi komplementer. Oke, ini payung hukum kita ya. Jadi tidak asal ada terapi komplementer, tapi memang sudah ada undang-undangnya yang saat ini berlaku itu ada Permenkes nomor 15 tahun 2018. Nanti bisa teman-teman sambil baca ya, karena sebetulnya untuk komplementer itu kalau kita kuliah itu ada 4 SKS. Nah, kalau 4 SKS, makanya ini kita ringkas jadi cepet nih hanya 30 sampai 1 jam ya semoga cukup waktunya. Nah, kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 dan Permenkes Nomor 37 tahun 2017. Nah, saya harap nanti teman-teman bisa baca ya detailnya di dalam undang-undang itu terapi komplementer itu membahas apa saja sih. Nah, di sini adalah payung hukum kita. Nah, kira-kira yang sudah diketahui teman-teman semua, terapi komplementer itu apa sih? Ada yang tahu atau ada yang sudah pernah dengar terapi komplementer atau baru ini dengar? Farmakologis, Kak. Baru dengar, baru dengar. Non farmakologis. Oke, ada lagi? Dengar, Bu. Apa? Baru dengar, baru dengar. Baru dengar, Bu. Oh, baru dengar. Oke. Baru dengar, Bu. Baru dengar ya. Oke. Terapi secara tradisional. Terapi secara tradisional. Kayak ya, mungkin dari teman-teman ada sebagian yang baru dengar ini Bu asing banget ya. Ada yang memang sudah terpapar terhadap terapi komplementer. Kita bahas ya dari segi kesehatan. Jadi, terapi komplementer itu merupakan pengobatan non-konvensional ataupun alternatif. Tujuannya untuk peningkatan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, di sini fungsi komplementer itu bukan pengobatan utama ya, tapi dia sebagai terapi pendukung atau terapi tambahan. Fungsinya untuk apa? Untuk mengontrol gejala, meningkatkan kualitas hidup, membantu penata laksanaan pasien secara keseluruhan. Nah, di sini komplementer itu termasuk terapi dari cabang bidang ilmu kesehatan, tapi fokusnya itu mengenai metode penanganan berbagai jenis penyakit dengan memakai teknik tradisional tanpa memakai obat-obatan kimia. Jadi kalau ditanya apakah komplementer ini bisa menggantikan terapi farmakologi, tidak bisa. Tapi dia sebagai penunjang atau pendukung terapi yang farmakologi seperti itu ya. Nah, jadi terapi komplementer itu sebetulnya sudah lama sekali termasuk di Indonesia ya. Tapi baru-baru rame atau baru-baru diterapkan itu beberapa tahun belakangan ini. Nah, ini contoh penerapan di beberapa negara ya. Jadi sebetulnya banyak, ini Bu Manda kasih contoh 4. Yang pertama adalah Cina. Jadi Cina itu sudah lama sekali terutama di rumah sakit menerapkan akupuntur, obat herbal, moksibusi, pijat twina, meditasi seperti itu. Nah, kemudian di India juga sama ya, dia menerapkan di mana fokusnya pada keseimbangan tubuh, pikiran dan jiwa. Dan paling banyak kalau di India itu menerapkannya berupa yoga. Lalu di Amerika Serikat, di sini ada terapi camp, di mana terapi yang digunakan bersama pengobatan medis. Jadi ada terapi fisik seperti akupuntur, yoga, tai chi, aromaterapi. Nah, di Australia juga sama ya, dia juga menerapkan hal produk alami yang
lumayan daripada negara lain ya. Di sini fokusnya pada terapi pikiran tubuh seperti meditasi, yoga, seperti itu. Nah, ini kira-kira kenapa sih kita mempelajari komplementer? Jadi manfaatnya itu banyak sekali ya komplementer ya. Yang pertama mengurangi stres dan kecemasan. Jadi kira-kira kalau pasien kita orang sakit itu pasti cemasnya, takutnya itu luar biasa ya. Nah, dia berfungsi untuk fokus ke psikologis ya. Kemudian meningkatkan kualitas tidur juga, mengurangi rasa sakit seperti dengan pijat, akupuntur, lalu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan penggunaan obat-obat herbal dan suplemen nutrisi, lalu meningkatkan kesehatan mental, emosional, dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini adalah klasifikasi pelayanan komplementer yang akan kita bahas hari ini. Dan semoga cukup juga ya waktunya. Ini menurut Permenkes nomor 15 tahun 2018. Di sini dibagi menjadi dua kelompok. Yang satu menggunakan ramuan, yang kedua menggunakan cara keterampilan. Nah, ramuan itu apa? Apakah jamu? Nah, di sini ramuan itu bisa menggunakan herbal ya, herbal atau dari hewan atau mineral. Sedangkan keterampilan dia mengandalkan teknik. Jadi teknik kita misalkan dengan pijat, dengan refleksi, akupuntur, dan sebagainya. Nah, ini klasifikasi berdasarkan keterampilan ya. Jadi dibagi tiga. Satu terapi manual seperti pijat refleksi akupressure. Lalu terapi energi, contohnya di sini akupuntur dengan penusukan jarum. Dan terapi olah pikir. Nah, terapi olah pikir itu menggunakan kekuatan pikiran dan mental untuk meningkatkan kesehatan fisik dan emosional. Contohnya apa? Meditasi atau hipnoterapi. Nah, kira-kira dari beberapa klasifikasi ada tidak yang sudah menerapkan atau belum pernah sama sekali? Belum pernah ya? Oke, kalau di kolom chat tidak masalah ya. Oke, nah kita akan bahas ya. Jadi yang pertama ada pelayanan yang menggunakan cara keterampilan. Nah, di sini kita lihat ya. Oh, ada yang totok punggung. Oke. Untuk yang pertama, ada namanya yoga pranayama. Nah, di sini latihan fokusnya ke terapi olah pikir dengan teknik bernafas secara perlahan dan dalam menggunakan otot diafragma sehingga memungkinkan abdomen terangkat perlahan dan dada mengembang penuh. Nah, pranayama ini terdiri atas puraka menarik nafas, kumbhaka itu menahan nafas, dan recaka yaitu mengeluarkan nafas. Atau mudahnya kalau kita sering mendengar inhale dan exhale. Mungkin sering ya, inhale menarik nafas, exhale mengeluarkan. Di sini manfaatnya apa sih dari pranayama? Nah, prinsipnya kalian harus tahu dulu ya. Jadi prinsipnya di sini dilakukan dengan duduk dalam salah satu postur duduk yoga atau asana dengan posisi tulang punggung yang tegak dan dari tulang ekor hingga puncak kepala. Jadi kalau untuk teknik nafas biasanya dia digunakan satu untuk yoga, dua meditasi. Nah, fokusnya adalah badan itu tidak boleh seperti ini ya. Jadi harus tegak ya. Posisinya tegak, tulang belakangnya juga tegak. Coba sambil kalian rasakan ya antara bernafas posisinya seperti ini dengan bernafas posisinya tegak. Akan berbeda. Nah, yoga pranayama ini adalah seseorang yang menghirup maupun mengeluarkan nafas melalui hidung dapat dikombinasikan dengan aromaterapi. Nah, pranayama ini dilakukan pada saat awal ya, sebelum memulai yoga atau meditasi untuk memusatkan pikiran dan perhatian. Sertakan juga kata-kata positif untuk mengembalikan ketenangan, semangat, kepercayaan diri, dan kenyamanan. Nah, saya pengen di sini nanti kita coba praktek ya, walaupun melalui Zoom ya. Nah, di sini manfaatnya adalah kesehatan paru, mendukung kesehatan mental, psikis, kemudian meningkatkan energi dan vitalitas, fokus dan kejernihan, dan mengurangi stres dan kecemasan. Bisa diterapkan juga kalau kalian yang stres gitu ya, aduh stres Bu, kuliah, apalagi kesehatan. Nah, bisa diterapkan juga teknik nafas ya sebelum ke pasien. Nah, di sini
Ini ya, saya kasih contoh yang mudah kalian terapkan. Mungkin ada yang sudah menerapkan, ada pernafasan perut, ada pernafasan nadi sodana. Belum pernah ya? Oke, kita sambil praktek ya, sambil praktek, nggak apa-apa di tempat masing-masing ya, kita zoom. Untuk pernafasan perut, ini bermanfaat untuk mengurangi stres, kecemasan, dan meningkatkan ketenangan dengan teknik. Nah, tekniknya kalian mungkin bisa sambil duduk ya, duduk seperti ini, seperti gambar. Kemudian tangan kanan di dada kiri, tangan kirinya di perut. Kemudian ketika nafas, rasakan perut mengembang. Jadi ketika tarik nafas, perutnya yang mengembang. Nah, ketika menghembuskan nafas, perutnya mengempis. Nah, kalau misal pas praktek seperti ini kebalik, kok waktu mengambil nafas perutnya mengempis, berarti masih pakai paru nafasnya. Kalau sudah tepat ketika kita mengambil nafas perutnya yang mengembang seperti balon, yang kita rasakan ya, tangan kita merasakan mengembang berarti betul menggunakan perut. Nah, kira-kira ada yang berhasil tidak? Nah, ini menggunakan perbandingan ya, 5:5 atau 5:8. Artinya apa? Ketika kita narik nafas 5 detik, kemudian menghembuskan 5 detik. Jadi, 1, 2, 5. Jika kita menghembuskan, ada 5 detik juga. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Mudah atau tidak, mungkin yang tidak terbiasa akan sulit ya. Saya menggunakannya paru, Bu. Nah, sedangkan kalau menggunakan paru itu cenderung kita cepat ngos-ngosan, cepat capek. Nah, apalagi kalau kita pelayanan kesehatan ya, cepat capek kalau nafasnya ini. Biasanya kalau yang biasa nyanyi nih, dia pasti pakai pernafasan perut karena nafasnya panjang. Beda dengan kita nafas dalam sehari-hari ya. Nah, yang kedua ada namanya pernafasan nadi sodana. Nah, nadi sodana ini menggunakan tangan kita dilipat dua, seperti ini ya. Nah, kemudian jempol kita menutup satu hidung yang kanan, kemudian yang hidung terbuka kita tarik inhale. Kemudian kita hembuskan, yang satu tutup kita hembuskan. Jadi gantian. Nah, dia fungsinya memberikan suplai oksigen, menenangkan saraf, ketenangan, dan kejernihan pikiran. Nah, kalau nggak biasa aneh, ini apa sih, Bu? Ya, tapi kalau sudah biasa, lebih nyaman juga kalau bisa lagi stres seperti itu ya. Jadi, ditekan dulu yang satu ditutup, ambil nafas satunya. Kemudian gantian hembuskan, yang satu tutup, satu buka. Ini perbandingannya adalah 4:6, artinya ketika tarik nafas 4 detik, ketika menghembuskan 6. Nah, kira-kira teman-teman bisa berapa perbandingan nih? Ada yang bisa sampai mungkin lebih dari 6 detik, jadi lebih panjang durasi nafas kita itu lebih bagus. Nah, kadang kalau baru pertama kali, baru 2 Bu, atau 3 detik. Nah, itu berarti nafasnya perlu dilatih lagi ya. Jadi harusnya kita untuk efisien, untuk yang nafas bagus itu minimal 5:5. Untuk nafas perut, kalau sudah bagus, tingkatkan 5:8. Demikian juga pernafasan nadi sodana, 4:6, ditingkatkan 4:8. Itu ya. Nah, kemudian ada juga yang ketiga adalah nafas ujjayi. Nah, dia manfaatnya untuk meningkatkan kapasitas paru, meningkatkan energi, dan meningkatkan ketenangan dan kejernihan mental. Nah, caranya gimana? Nah, ini tarik nafas lebih dalam dari biasanya, dan saat mengeluarkan nafas kencangan sedikit otot tenggorokan seolah-olah mengorok. Jadi, nafasnya itu fokus di tenggorokan. Nah, ini contohnya ya. Nah, suaranya itu di tenggorokan seperti mengorok. Jadi kalau sulit, aduh Bu, susah kayak susah gitu ya. Harusnya kan di tenggorokan yang bunyi. Berarti harus belajar dulu dari suara hah gitu ya. Suara hah mulut terbuka, kemudian coba dengan tertutup gitu. Jadi tenggorokannya yang berbunyi. Nah, ini perbandingannya 4:6. Jadi ketika narik nafas inhale, 1, 2, 3, 4, exhale.
Nah, jadi yang bunyi di tenggorokan. Nah, tapi kalau misalkan pasiennya punya hipertensi, kelainan jantung, jangan diuji coba ya. Jadi dilihat juga kondisi pasiennya. Nah, kemudian tadi kita sudah belajar teknik nafas, masuk ke meditasi. Nah, meditasi ini praktek relaksasi ya, yang tujuannya dia biar fokus memusatkan pikiran. Nah, ini manfaatnya ya, kualitas tidur, kemudian sirkulasi darah, paru, emosional, rasa percaya diri. Nah, sekarang banyak juga media YouTube yang ini ya, meditasi-meditasi, musik meditasi itu juga bisa kita gunakan. Untuk jenisnya, dia macam-macam ya. Meditasi itu ada mindful, jadi menggabungkan konsentrasi dan kesadaran. Spiritual, jadi untuk merenungkan kehidupan. Jadi kalau meditasi itu kita seolah-olah membayangkan dan memejamkan mata. Kemudian meditasi fokus, dia melibatkan panca indera. Dan meditasi visual, jadi imajinasi kita. Ini indikasinya ya, kalau cemas, stres, nyeri head pun bisa, tekanan darah tinggi masih aman, atau gangguan kualitas tidur. Tapi kalau misal dia ternyata mengalami kognitif berat, stresnya itu udah ini ya, yang udah butuh ke psikiater, itu nggak bisa pakai meditasi. Apalagi gangguan psikotik, obat-obatan, gagal jantung, keterbatasan gerak. Jadi yoga, meditasi itu kalau punya keterbatasan gerak tidak boleh. Lalu suhunya di atas 38 derajat dan gejala shock. Tadinya saya pengen bahas prenatal yoga, tapi kalau prenatal yoga kan rata-rata bidan ya. Jadi saya belum membahas lebih lanjut di sini. Nah, lalu hipnosis ya, atau hipnoterapi. Nah, hipnosis atau hipnoterapi, mungkin ya difikirkan, aduh hipnosis tuh dihipnotis ya, Bu. Enggak ya. Jadi di sini hipnoterapi itu terapi pikiran dan penyembuhan. Dia menggunakan metode hipnotis untuk memberikan suatu sugesti dan perintah positif kepada alam bawah sadarnya. Jadi fungsinya misalkan gangguan psikis, pikiran, perasaan. Di sini juga mengobati depresi ya, gangguan kecemasan, nyeri. Nah, biasanya kalau hipnosis ini bisa diterapkan asal orangnya fokus. Kalau orangnya itu nggak fokus, kita hipnosis seperti apapun tidak akan ada perubahan. Nah, jadi ada mitos ya banyak di masyarakat itu terkait hipnosis. Jadi hipnosis itu bisa mengatur saya, disebabkan oleh kuasa, hanya sedikit orang yang bisa. Lalu penipuan, karena kita lihatnya hipnosis itu rata-rata orang yang ditipu gitu ya, kriminal. Nah, di sini juga banyak mitos-mitos yang banyak ya di masyarakat. Nah, lalu di sini kira-kira coba kalian bayangkan ya, di depannya itu ada jeruk nipis. Terus kalian minum perasan jeruk nipisnya secara langsung. Nah, kalau orangnya fokus, pasti dia rasanya keaseman gitu ya. Tapi kalau nggak fokus, ya udah ini hanya berupa gambar gitu. Makanya ketika hipnosis ada beberapa tahap. Ini saya contohkan ya. Kalau mau diikuti boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa, dengarkan aja. Jadi silahkan pejamkan kedua kelopak mata Anda dengan lembut. Kemudian tarik nafas panjang dan dalam, lembut, rilekskan tubuh, dan rasakan ketenangan. Oke, bagus sekali. Sekarang bayangkan di depan Anda ini ada jeruk lemon yang sudah diiris dan ada gelas yang berisi air jeruk nipis. Bayangkan Anda mengambil irisan lemon tersebut, kemudian Anda rasakan segarnya. Nah, sekarang silahkan rasakan rasa jeruk nipis ini. Lalu sekarang tarik nafas panjang dalam beberapa kali. Kemudian setelah sudah siap, perlahan buka mata. Ini sebetulnya kalau saya langsung ya hipnosisnya lebih efektif ya dibanding kita Zoom. Nah, saya pernah beberapa kali menerapkan hipnosis. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami nyeri.
Nah, kalian hipnosis itu sama nggak, Bu? Nggak sama, beda-beda disesuaikan kondisi. Saya pernah dengan kondisi orang mengalami ketakutan, nyeri. Misal menggunakan kontrasepsi jangka panjang ya, IUD implan. Mungkin yang bidan-bidan tahu nih ya. Nah, itu kan ibunya rasanya cemas, takut tuh. Nah, sebelum dipasang, ibu dilakukan hipnosis dulu. Kalimat-kalimat positif, ibu membayangkan hal kebahagiaan dulu. Baru setelah itu kita lakukan tahapan pemasangan. Itu akan berbeda ketika ibu tiba-tiba datang kita langsungkan pemasangan. Ini ya, jadi tadi ya contohnya sudah saya di sini, lalu di sini teori pikiran. Jadi hipnosis itu fokusnya ke teori pikiran ya, sama seperti ketika kalian nonton film. Nah, ada nggak yang nonton film tiba-tiba nangis ya, ikut jengkel, ikut marah, padahal nggak kenal nih sama pemainnya, ikut sebel. Nah, itu karena teori pikiran kita. Jadi awalnya kita bahagia mana-mana aja, kita lihat film langsung nangis. Ditanya ini nangis kenapa? Karena nonton film. Nah, ini juga nyambung ya dengan teori pikiran. Nah, ini kira-kira ini pikiran sadar kita, ini pikiran bawah sadar kita. Jadi, pikiran bawah sadar itu hal yang belum terjadi. Misal, hari ini buruk bagi saya itu bodoh, saya gagal, saya nggak akan bisa sukses. Itu pikiran bawah sadar. Nah, jangan sampai pikiran bawah sadar kita ini menguasai pikiran sadar kita. Jadi, akhirnya jelek kita. Harusnya pikiran sadar kita yang lebih banyak dibandingkan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar harusnya kalimat-kalimat positif. Ada nggak di sini yang kira-kira bangun tidur, kemudian afirmasi positif? Alhamdulillah, saya bisa bangun pagi ini dengan keadaan sehat. Saya hari ini bahagia. Saya hari ini bisa melakukan semua aktivitas maksimal saya. Itu contoh ya. Itu adalah afirmasi positif. Nah, biasakan afirmasi positif. Jangan bangun-bangun, aduh hari ini saya ketemu dosen ini, gak suka saya, dosennya killer gitu, menyebalkan. Nah, jangan kebalik ya. Ini tahapan relaksasi hipno ya. Jadi persiapkan tubuh dulu, ruangannya tenang. Jangan sampai kalian hipnosis rame gitu ya, atau di tengah-tengah pasar nggak akan berhasil. Nah, lalu relaksasi otot. Jadi ibunya harus rileks dulu. Teknik nafas masuk dalam hipnosis ini, kemudian ini ya relaksasi nafas. Nah, ini tahapannya ya. Jadi pikirannya harus selalu dilatih agar mencapai ketenangan. Kemudian di sini berbaring atau duduk ya. Kelopak mata juga harus rileks, jangan sampai tegang di sini. Dan perlu diingat, tanamkan ini ya kata-kata yang positif. Artinya jangan katakan tidak Apa sakit ya? tapi sehat Ya. gitu ya. Tidak berhasil, berhasil seperti itu. Ini adalah hipno ya. Nah, kalau saya praktek itu masih butuh waktu lagi, jadi saya gambaran dulu ya ke kalian. Nah, ini terapi energi. Energi itu ada akupuntur, ada moksa. Nah, akupuntur dan moksa ini saling berhubungan. Kalau akupuntur itu menusukkan jarum pada tubuh, kalau moksa itu bagian dari terapi akupuntur yang dia menggunakan ini ya, menggunakan bisa dengan tongkat moksa yang dibakar dan didekatkan pada titik-titik akupuntur. Nah, ketika moksa dinyalakan dan didekatkan pada titik-titik, maka akan menyebarkan kehangatan yang intens ke seluruh tubuh sehingga akan memberikan kenyamanan. Jadi, dua ini saling berkaitan. Nah, ini titik akupuntur itu sebetulnya banyak sekali. Kalau saya bahas satu persatu tidak cukup waktunya. Nah, untuk titik akupuntur ini hampir 3.000 titik yang ada ya di seluruh tubuh kita. Baik tangan, telapak kaki, dari kepala sampai ujung kaki, punggung, itu ada semua. Nah, lalu di sini ada terapi manual. Terapi manual itu acupressure. Nah, acupressure itu beda ya dengan akupuntur. Kalau akupuntur menggunakan jarum, tapi acupressure itu menggunakan penekanan titik-titik tubuh. Nah, jadi di sini ini masuknya ke
ini ya, teknik Tiongkok yang dilakukan pada titik-titik tertentu. Biasanya kalau Bu Manda di sini untuk klien dengan mengalami nyeri atau pada saat persalinan juga ini bisa diterapkan. Nah, cara kerjanya hampir sama dengan akupuntur yang merangsang di titik-titik. Perbedaannya tadi ya yang sudah saya jelaskan menggunakan ujung jari kalau aku pressure. Ini contohnya ya, Hegu atau di LI4. Jadi di antara ibu jari dan telunjuk otot yang sedikit menonjol. Mungkin sambil meraba sendiri-sendiri ya. Nah, kalau susah ini yang mana sih Bu? Dijepit dulu, kemudian diraba. Yang agak menonjol ini ditekan. Nah, ini manfaatnya meredakan sakit kepala, sakit gigi, nyeri leher, dan ketegangan tubuh secara umum. Kemudian ada yang kedua, ini ya, Fengsi GB20. Dia berada di pangkal tengkorak di belakang. Kemudian di kedua sisi tulang belakang. Ini ya, ini ada tulisannya, ini kecil. Nah, di sini. Manfaatnya meredakan sakit kepala, leher kaku, dan nyeri bahu. Lalu yang bagian kaki ya, ini titik berada di sekitar 4 jari di atas mata kaki, diukur sendiri-sendiri ya kakinya, nggak bisa kelihatan nih kalau kakinya dilihatkan. Nah, kemudian ini, di poin ini, 4 jari di atasnya ditekan. Itu fungsinya meringankan kram perut dan nyeri haid. Ini adalah contoh beberapa ya, sebetulnya masih banyak sekali untuk titik-titik acupressure. Nah, lalu ada juga refleksi ya. Refleksi beda lagi dengan acupressure. Kalau refleksi, dia fokusnya pada tangan, pada kaki. Jadi, fokus hanya beberapa bagian tubuh saja, tidak seluruh tubuh. Nah, pijat refleksi ini sering ya dilakukan oleh masyarakat kita. Ini juga masuk di dalam ranah kesehatan. Ini ya contoh dari teknik refleksi. Jadi, ke atas, kemudian menggunakan ini ke bawah, lalu bagian jempol sama kakinya diurut ke atas, kemudian bagian jari-jari kaki, lalu bagian bawah yang menonjol. Ini teknik refleksi. Lalu pijat, pijat juga masuk dalam kesehatan, jadi dia kepenekanannya titiknya itu bisa menggosok, memijat, atau menekan. Mungkin yang pijat itu ini ya rata-rata sudah pernah ya. Nah, ini pijatnya tapi bukan pijat pijat asal gitu ya, tapi pijat oleh tenaga kesehatan. Nah, ini ada beberapa fungsi juga. Nah, ini yang sering diterapkan kalau pada ibu nifas ya, ada pijat oksitoksin namanya untuk masalah ASI. Jadi sepanjang tulang belakang, vertebrata, jadi di sini sampai tulang kosta. Nah, selain itu untuk melancar pengeluaran ASI, di sini membantu involusi uterus. Mungkin yang bidan tahu ya ini ya, untuk pijat oksi. Ini tekniknya ya, dari belakang sini ke atas, kemudian melingkar sampai atas, diulangi dari atas bawah. Nah, ini gambarnya ya. Dia bisa posisi dengan menunduk seperti ini. Ini pijat oksi. Lalu yang kedua yang sering kita dengar juga pijat bayi ya. Ini juga masuk dalam ranah komplementer. Di sini itu melalui sentuhan dan kebetulan Bu Manda juga praktisi mom and baby spa ya, termasuk praktisi yoga juga. Nah, di sini banyak fungsinya ya. Ada masalah bapil, masalah konstipasi. Jadi tidak hanya untuk kesehatan saja. Ini ya, ada gerakan-gerakan khusus untuk pijat bayi. Lalu pijat endorfin, ini bisa dilakukan oleh suami ya ke istrinya. Jadi endorfin itu fokus ke teknik sentuhan. Nah, membantu memberikan rasa tenang dan nyaman. Bisa dengan duduk ataupun berbaring. Mulailah pada lengan atas, kemudian turun hingga lengan bawah. Lakukan dengan perlahan dan lembut. Jadi seperti sentuhan gitu kalau endorfin. Endorfin kan fungsinya kebahagiaan ya. Nah, ini bisa dengan bahu, punggung, leher, dan juga bagian sampai paha. Nah, ini contohnya ketika duduk ya. Jadi disentuh dari atas ke bawah, ke samping, sampai bagian paha. Ini adalah endorfin. Dilakukan oleh suaminya ya.
Kalau kalian ternyata pasiennya perempuan, jangan kalian lakukan, ternyata kalian cowok gitu ya. Yang dimarahin suaminya. Suaminya yang diajarkan oleh kita gimana teknik endorfin. Apalagi kalau pas nyeri. Nah, ini sangat bermanfaat. Oke, kita sudah selesai ya bahas mengenai keterampilan. Masih ada waktu ya, semoga. Aman Bu, masih ada Oke. ya. Ya, oke. Kita bahas berkaitan dengan pelayanan yang menggunakan ramuan. Ramuan herbal, jamu-jamu gitu ya. Dan sekarang pun ada eh, Poltekkes yang memang fokusnya ke ini ya, herbal ya. Mungkin ada di sini. Ada ya, Saknia ya? Atau bukan? Oh, mungkin ada temennya gitu. Nah, ini sebetulnya banyak ya penerapannya untuk masalah kesehatan juga. Jadi untuk herbal ini sebetulnya di beberapa negara sudah diterapkan. Data dari WHO, penggunaan obat tradisional di negara maju itu sekitar 65% dari jumlah penduduk. Sedangkan di negara berkembang itu sekitar 80% dari jumlah penduduk. Nah, kalau data dari Riskesdas, 79,8% menggunakan ramuan rumah tangga, lalu 65,3% rumah tangga itu menggunakan pelayanan kesehatan tradisional, pijat, urut, refleksi. Nah, hal ini menunjukkan ya, tingginya juga yang kadang daripada saya menggunakan obat-obat terus, saya coba dulu menggunakan terapi herbal. Nah, dari data Kemenkes tahun 2010 sampai 2018 terjadi peningkatan 44,3%. Ini mungkin yang sering kita lihat ya di masyarakat kita, ada beberapa praktek kesehatan. Jadi biasanya herbal itu bisa dalam bentuk obat-obatan, suplemen, ataupun jamu. Nah, ini jenisnya itu bagi ibu hamil juga banyak ya, tapi harus melalui izin dokter juga, pengawasan juga tidak asal. Nah, ini contohnya bengkung. Bengkung, kemudian pilis ya yang dikasih bubuk itu yang di dahi, lalu terapi kompres hangat. Nah, kalau bengkung ini fungsinya involusi uterus dan kadang di perutnya itu diberi herbal-herbal seperti itu buat menghangatkan. Kemudian pilis di sini terbuat dari bahan atsiri yang ditaruh pada dahi ibu. Jadi kadang nggak semua budaya itu negatif ya. Kadang ada budaya, oh ternyata secara ilmiah itu ada manfaatnya ini. Termasuk ini ya. Nah, di sini menyerap ke dalam kulit, manfaatnya juga mengurangi rasa sakit, pusing, dan melancarkan peredaran darah pada ibu nifas. Lalu terapi kompres hangat, ini bisa dilakukan oleh semua ya, nggak harus ibu hamil semuanya. Nah, di sini terapi kompres itu apa? Jadi di dalam bungkusan putih ini itu ada temu putih, temu ireng, jeruk, serai, garam. Jadi herbal-herbal gitu dijadikan satu, kemudian didiamkan sampai kering. Lalu ketika digunakan untuk kompres dihangatkan dulu. Lalu dikompres di bagian punggung. Nah, Bu Manda udah pernah juga nih melakukan sendiri. Itu sangat nyaman sekali, apalagi dalam kondisi kita capek. Terapi ini bermanfaat untuk memperlancar sirkulasi darah, mengurangi bengkak, menghilangkan ketegangan otot, dan mengurangi nyeri punggung. Nah, ini ya klasifikasinya sudah saya rangkum ya. Jadi ada jahe merah. Ini kan dari gampang ya kita menemukan ya. Nah, jahe merah ini kandungan atsirinya lebih besar jahe merah dibandingkan kan ada jahe gajah, jahe emprit, ada jahe banyak ya jahe-jahe itu, tapi paling tinggi itu jahe merah. Nah, efeknya apa kalau jahe merah? Regenerasi sel kulit, memperlambat penuaan, antihistamin, aktivitas kelenjar endokrin, mengobati batuk dan melegakan saluran nafas ya. Di sini ada juga VCO. Jadi VCO itu ini minyak kelapa. Nah, ini juga sekarang udah banyak juga yang jual ya minyak kelapa, tapi harus dibedakan ya, minyak kelapanya asli atau bukan. Nah, di sini VCO itu bisa digunakan untuk pijat, ada juga yang untuk diminum secara langsung. Ini sangat sehat ya kalau minyak kelapa murni. Ada juga yang ditambahkan untuk minyak masakan, itu juga bagus. Lalu daun sirih, ini juga tanaman yang mudah kita dapatkan ya untuk mencegah ejakulasi prematur, antiseptik, antibiotik, penyembuhan luka perineum.
Lalu ada kayu putih. Kayu putih itu yang kalian tahu pasti minyak kayu putih gitu ya. Jadi kayu putih itu ada tanamannya sendiri. Dia memang fungsinya ada analgesik, antiseptik, antivirus dan sebagainya. Makanya di tanaman kayu putih itu dijadikan minyak karena dia memang kandungannya banyak di buahnya, di kulitnya, di batangnya juga ada manfaatnya. Lalu minyak zaitun, ini juga banyak juga yang sudah bentuk botolan ya, minyak zaitun. Dia untuk pembuluh darah jantung juga bagus untuk menurunkan masalah jantung koroner. Kemudian dia bisa dengan mencampurkan dengan minyak kayu putih dan menggosokkan pada kulit disertai pijatan. Nah, ini fungsinya untuk memperlancar peredaran darah. Ini untuk minyak zaitun. Nah, lalu teh hijau juga bagus ya di sini untuk mencegah kanker. Kemudian sekarang juga banyak ya produk teh hijau yang digunakan untuk biar pencernaan lancar, itu juga ada. Nah, di sini juga untuk menghaluskan dan elastisitas kulit. Lalu mimba itu tanaman ya, tapi ada sih di Indonesia, tapi mungkin masih sedikit yang tanaman ini. Ini bisa dengan air rebusan, itu untuk antiseptik, untuk membersihkan luka, mengobati gatal-gatal. Lalu ada lidah buaya, ini mungkin di lingkungan kita selalu ada ya lidah buaya, ya. Jadi antibiotik, antiseptik, antibakteri juga. Nah, ini juga ada daun katuk. Mungkin sering ya dengar ya daun katuk. Daun katuk itu memang secara ilmiah untuk meningkatkan produksi ASI. Dengan cara dia direbus saja, dikonsumsi sebanyak 3 kali sehari dengan 150 cc. Nah, kalau pasiennya ada ibu nifas, itu bisa dianjurkan dengan konsumsi daun katuk. Nah, ini gimana sih? Ini contoh beberapa ya. Jadi kalau pembuatan ekstra jahe, jangan jahe bentuk apa namanya yang sudah wadahan gitu langsung kita campur. Itu kurang sehat dan kandungannya jadi berbeda dengan jahe asli. Jadi jahe merah itu ambil akar jahenya seukuran ibu jari, lalu kupas dan parut, lalu peras jahe yang telah diparut untuk menghasilkan jus jahe. Bisa dicampur juga dengan air dan sering saring juga ya campuran jus jahenya, konsumsi sesuai dengan dosis yang direkomendasikan oleh tenaga medis. Jadi jangan berlebihan juga. Nah, ini ternyata jahe merah tadi ya fungsinya sudah saya bahas terutama untuk mengurangi nyeri. Nah, penggunaan obat herbal selanjutnya itu juga jus buah bit ya. Jus buah bit dikombinasikan dengan lemon dan tomat. Dia bisa meningkatkan kadar hemoglobin. Kalau HB-nya yang rendah cepat pusing gitu ya. Nah, ini bisa konsumsi buah bit. Nah, lalu yang kedua adalah ramuan yang bentuknya aromaterapi. Banyak ya kalau kita lihat ya ada aromaterapi bentuknya cair, ada yang dibakar. Nah, di sini aromaterapi ini menggunakan minyak sari murni atau minyak esensial, di mana dari ekstrak tanaman tumbuh-tumbuhan, tapi tetap melalui penyulingan. Nah, minyak esensial ini cairan konsentrat ya, yang bahannya kimia organik yang dihasilkan dari tanaman. Nah, aromaterapi ini memang fungsinya untuk suasana hati, kesehatan baik fisik, mental, kemudian tubuh kita menjadi rileks, meningkatkan kualitas tidur, dan meringankan insomnia ya. Nah, kalau yang mengalami insomnia mungkin ada yang terbiasa untuk misal mau tidur nih, menggunakan aromaterapi. Aromaterapinya menggunakan diffuser, itu juga bisa. Nah, itu bisa dilakukan sampai besok, di malamnya sampai besok paginya. Ini dari beberapa ya, banyak ya. Lavender, kemudian di sini kayu manis, jeruk, bunga mawar. Ini penggunaannya, jadi ada yang topikal, digunakan untuk kulit, untuk pijatan. Ada yang diuap, uap itu dengan diffuser ya, lalu dihirup dengan hidung, lalu bisa dengan kompres dengan kain dan dioleskan ke area yang dirawat, efektif dalam meredakan peradangan, ketidaknyamanan setelah robekan atau jahitan setelah lahir. Lalu inhalasi dengan inhaler dengan cara penguapan, meneteskan ke air panas, kemudian dihirup sambil menutup mata. Nah, bisa juga dengan berendam. Atau ada yang pernah melihat garam ini ya, garam mandi. Itu juga ada kandungan aromaterapinya. Nah, pemberian minyak esensial ini digunakan dalam bentuk pijatan, mandi, penguapan,
yang harus dilakukan pengenceran. Jangan oil langsung gunakan untuk pijat, tapi dicampur dengan air. Nah, karena apa sih kalau kita langsung, nanti kulit kita jadinya akan sensitif juga. Jadi dia akan iritasi, kemerahan, gatal, ruam. Nah, aromaterapi ini bisa digunakan dari bayi sampai dia ini orang dewasa pun bisa. Ini jenisnya ya. Ada yang jenisnya tergantung dia lavender, mawar, lemon, atau geranium, atau sereh. Masing-masing punya manfaatnya sendiri. Nah, ini alur reaksi aromaterapi ya. Jadi ketika aromaterapi kita hirup, dia akan masuk ke dalam otak, lalu pelepasan hormon neurokimia, lalu ada efek mental emosional yang membuat kita tenang. Dan setelah ini masuk juga ke dalam paru, masuk ke aliran darah, jantung, jaringan dan organ tubuh lainnya, hati, pankreas, organ reproduksi, lalu ada ekskresi, bisa melalui kulit, ginjal, paru-paru, keluar melalui kandung kemih. Oke, sudah selesai ya. Ternyata kalimat terakhir ya dari saya, kupu-kupu hinggap di bunga, Cakep. rajin belajar setiap hari. Cakep. Ilmu yang berguna takkan sirna untuk untuk Cakep. masa depan yang lebih berarti. Cakep. Materi dari saya, oke, cakepnya sudah selesai. Materi dari saya ya. Ini sebetulnya ada hampir 50 slide loh yang tadi saya Oh. jelaskan. Karena komplementer itu sebetulnya luas sekali dan banyak sekali. Jadi kalau kita bahas lebih dalamnya lagi, kita butuh 4 SKS. Kalau tadi gambaran untuk macam-macamnya apa aja sih. Itu ya teman-teman ya. Sudah ada gambaran mungkin terkait terapi komplementer. Oke. Sudah sedikit. Ibu Amanda, terima kasih atas penjelasannya yang banyak sekali tadi, mulai dari apa cara nafasnya, mengatur stres terutama buat mahasiswa, apalagi mahasiswa baru nih yang mungkin ada di sini yang baru sekolah, baru selesai SMA, baru lulus ya kan, terus kaget jadi maba tuh kayak gimana, wah tugasnya banyak, wah dosennya gimana, wah dosennya killer dan lain sebagainya gitu ya kan. Nah, betul Oke, sekali. nah gimana terkait tadi penjelasan dari Ibu Amanda? Adakah yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh banget silahkan terkait Ada materi dari yang saya, Kak. siapa boleh langsung ke Ibu Amanda. Silakan. Perkenalkan nama dan asal kampusnya dari mana. Silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizal Nuhi dari Stikes Maluku Husada. Di sini saya punya satu pertanyaan mengenai apa pertimbangan keamanan utama yang harus diperhatikan pada seorang farmasi untuk pasien mengenai terapi ini, berinteraksi dengan pengobatan herbal juga obat-obatan farmasi konvensional. Terima kasih. Oke. Tadi poinnya berarti bagaimana poin utamanya cara apa Mbak? Adaptasi. Apa cara menerapkan terapi komplementer di khusus untuk farmasi gitu ya? Iya, Ibu. Oke. Dijawab nanti atau sekarang Mas Gufron? Boleh Bu, langsung aja. Oke, jadi ini ada juga tadi beberapa farmasi ya. Aduh, Bu, saya itu menghasilkan beberapa obat nih farmasi. Masa saya harus beralih full ke komplementer gitu ya? Jadi ingat tadi terapi komplementer itu pendamping, artinya bukan pengganti utama. Nah, kapan kita menggunakan terapi komplementer dan kapan kita tidak menggunakan dilihat kondisinya. Jadi kalau misalkan, oh ternyata kondisi dari pasien ini sudah gawat darurat atau sudah tidak bisa nih dengan terapi komplementer, terapi alami, ya kita sudah tidak menggunakan itu. Artinya dia tidak menggantikan terapi utama dari obat-obatan. Kalau misalkan, oh ternyata ini dia masih bisa lah dengan terapi alami, bisa gunakan obat-obat herbal. Nah, sebetulnya farmasi juga memproduksi obat-obat herbal yang memang dia dari tanaman, dari beberapa ekstrak tumbuhan. Jadi tidak semuanya kimiawi kalau untuk farmasi itu.
Nah, untuk obat herbal pun, kalau misalkan dia ibu hamil ataupun yang lain ya, dia harus bersertifikasi, artinya dia harus dilihat juga di dalam produknya itu ilegal atau tidak. Artinya tidak serta-merta terapi komplementer itu asal aja kita buatlah, kita coba dari tumbuhan, kita ini ya, kita jus seperti itu. Nah, tidak semuanya ada yang memang diperbolehkan, ada yang memang diproduksi juga oleh farmasi untuk terapi herbalnya. Gitu. Bisa menjawab? Bisa terjawab tidak? Ya, Ibu, terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Izin Oke, bertanya. silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Maria Revela Febiola Lemur dari Stikes Maharani Malang. Kalau saya tidak salah ingat, tadi Ibu menyebutkan bahwa terapi komplementer itu menggunakan keterampilan tertentu. Apakah betul? Betul. Oke, jadi pertanyaannya, apakah itu berarti tenaga medis konvensional yang tidak memiliki pelatihan khusus tidak diperbolehkan untuk menerapkannya meskipun memiliki pengalaman klinis yang luas? Bagaimana menurut Ibu? Oke, terima kasih ya. Saya langsung jawab aja ya, biar nggak lupa. Nah, apakah itu harus sertifikasi? Betul ya. Semua yang tadi saya jelaskan, walaupun kita tenaga medisnya, misal kita perawat gitu ya, saya pengen melakukan meditasi atau akupuntur, ya harus sertifikasi. Jadi semuanya harus melalui pelatihan dulu, pelatihan beberapa hari dan ada ujiannya, karena Bu Manda juga ada sertifikasi beberapa. Artinya nggak boleh kita asal menerapkan, tapi kita ilegal juga, walaupun kita basicnya kesehatan. Nah, yang disayangkan ya, realitanya kadang ada yang karena misal nih kita ikut jadi asistennya dulu nih dari di tenaga kesehatan bidan atau perawat kita jadi asisten. Karena kita sudah terbiasa, karena jadi asisten ya kita langsung menerapkan sendiri. Itu nggak boleh. Tetap kita harus melalui pelatihan. Nah, kalau tidak melalui sertifikasi gimana? Itu salah ya. Jadi dia sudah melanggar hukum juga. Kalau misalkan pasiennya kritis, dia pasti akan menanyakan, ada sertifikasinya tidak? Kalau tidak ada ya memang tidak boleh kita lakukan. Tapi kalau misalkan, Bu, saya basicnya bukan fisioterapi gitu ya, tapi saya pengen nih akupuntur, saya tertarik, boleh nggak? Boleh, asal udah melalui pelatihan. Sekarang kan pelatihan banyak ya, dan dia juga tertulis terbuka oleh semua tenaga kesehatan. Jadi tidak harus bidan atau tidak harus perawat seperti itu. Sudah bisa terjawab? Iya Bu, terima kasih sudah dimengerti. Oke, sama-sama. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir lagi, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan sebelum Saya kita akhiri. ingin bertanya, Bu. Sebelum bertanya, perkenalkan nama saya Fiona Rianti Balubun. Saya dari kampus Stikes Maluku Husada Ambon. Ya, di sini saya ingin bertanya terkait em, saya ingin bertanya terkait relaksasi. Ya, di sini saya ingin bertanya, bagaimana jika relaksasi fisik berhasil tetapi kalian tetap memiliki suara batin yang aktif dan terus menganalisis prosesnya? Ibu, saya mohon untuk menjelaskan sedikit di mana relaksi fisik berhasil namun kalian tetap memiliki suara batin, tapi yang aktif dan terus menganalisis prosesnya. Oke. Saya tangkap dulu ya pertanyaan Fiona. Jadi tadi maksudnya kalau kita menerapkan relaksasi dalam bentuk apapun itu ya, tapi ternyata pasiennya itu tidak betul-betul relaksasi, kita lihatnya gimana gitu ya? Iya, iya Bu. Oke. Ya, jadi relaksasi itu banyak macamnya tadi ya yang Bu Manda sudah jelaskan ya. Ada relaksasi secara pijatan, ada aromaterapi, ada hipnosis juga tadi, ada teknik nafas. Nah, gimana sih caranya biar tahu ini dia benar-benar relaksasi? Terutama lebih mudah ketika hipnosis ya.
Jadi bisa dilihat sebelum relaksasi itu ada tahapannya. Jadi tidak ujuk-ujuk itu apa ya, tiba-tiba gitu ya. Nggak tiba-tiba kita datang ke pasiennya, kita langsung lakukan hipnosis. Ibu bayangkan gitu ya, ibunya malah ketawa dan bingung gitu ya. Jadi ada tahapannya dulu, artinya gini. Untuk relaksasi berhasil, kita lihat dari kitanya sendiri. Kita sudah bisa atau belum? Yang pertama, kita analisis dulu sama pasien, kira-kira yang membuat bahagia pasien itu apa sih? Nah, per orang itu akan beda. Contohnya Fiona. Fiona bahagia ketika apa? Bahagia ketika mendapatkan hadiah gitu, Ibu. Mendapatkan apa? Mendapatkan hadiah. Oh, mendapatkan hadiah gitu Iya. ya. Mendapatkan sebuah hadiah, dia akan bahagia. Berarti kalimat dia mendapatkan hadiah itu dimasukkan di dalam teknik hipnosis kalian. Jadi hipnosis itu modifikasi kata-kata juga ya. Nggak bisa saklek kita hafalkan tadi yang dicontohkan Bu Manda, kalian hafalkan nggak bisa. Disesuaikan dengan kondisi. Nah, tadi kebahagiaannya yang muncul itu misal belanja atau dikasih hadiah, berarti masukkan kalimat itu. Nah, setelah kita analisis, saya udah tahu nih kebahagiaan pasien saya, Fiona, ketika mendapatkan hadiah. Berarti dia diajari teknik nafas dulu. Tadi yang ada teknik perut, ada teknik nafas UC, ada teknik nafas nadi sodana. Nah, dia direlaksasikan dulu. Nah, taunya dia sudah relaksasi atau belum ketika tubuhnya itu mulai lemah. Artinya nggak dia relaksasi masih tegang ya. Kemudian kita lihat kelopak matanya, kemudian tubuhnya kalau dia sudah mulai lemas atau dia sudah mulai memejamkan mata, berarti dia masuk dalam keadaan rileks. Nah, kalau sudah masuk keadaan rileks, baru kita masukkan kata-kata hipnosis tadi. Nah, baru kita bisa dikatakan dia berhasil atau tidak. Nah, biasanya kita juga harus ada trust ya dengan pasiennya. Artinya kalau pasiennya belum percaya nih sama kita, nggak bisa relaksasi itu berhasil. Jadi harus di ini dulu, kita terbuka dulu, pasiennya bisa terbuka dengan kita, kemudian kita lakukan komunikasi pendekatan dulu, baru kita masuk ke dalam tahap relaksasi. Gitu, Fiona. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Oke, baik sudah terjawab ya Kak Fiona ya atas pertanyaannya. Iya, Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, kalau gitu nggak terasa ya sudah mungkin sudah 60 menit ke depan kita 60 menit ya kita sudah di Zoom di sini nggak terasa materi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Amanda. Semoga harapannya teman-teman semuanya bisa menyimak dengan baik dan bisa dipraktekkan ya dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat semuanya. Oke, karena di sini udah pada nggak sabar juga ya di kolom chat kah link absen mana kah absen 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 gitu. Jadi nanti malah nggak fokus ya difokusin dulu materi yang sedang disampaikan dari Ibu Amanda. Oke, kalau gitu Ibu Amanda sebelum Ibu kita Amanda sebelum Betul, kita ini suara siapa ya? Mantul ya. Oke, sebelum kita akhiri pada acara siang hari ini, kita izin foto dulu ya Ibu Amanda ya dan teman-teman Iya, semuanya. silakan on cam Oke, biar silakan. kelihatan Tuh cantik dan kan, gantengnya itu. cantik dan gantengnya nih ya kan. Mengalahkan Mas Gufron dan saya. Oke, di sini ada yang di kampus, ada yang di rumah, ada yang lagi di kosan, ada yang lagi di warkop, di Iya, perpustakaan dan lain sebagainya. Baik banget nih ya. Mungkin ada luar yang baru biasa. bangun juga tuh. Sambil tidur dengerin gitu ya, Iya. masuk ke alam bawah sadar. Aduh, pejamkan mata ya. Lihat depan ada secangkir gelas, ada air Nah, jeruk nipis, silahkan diminum. udah dipraktikkan berarti tadi Mas Gufron ya, Iya, sambil tadi teknik nafas. iya, tadi saya Gitu ikutin, Bu. kan. Iya. Kalau saya pikir-pikir kalau langsung diminum jeruk nipisnya asem, tapi kalau Mm. ditambahkan gula, jeruk nipis, ditambahkan tapi air, kalau ditambahkan es batu, itu ditambahkan seger. gula, Oh ditambahkan iya, betul air, betul. ditambahkan Jadi es batu. bayangannya yang manis-manis saja. Iya, Jadi bayangannya yang manis-manis saja. Iya. mantul nih. Oke, kalau gitu on cam tuh kan, cakep-cakep semuanya ya. Oke, langsung aja. Tiga, dua, stop sebentar. Tiga, dua, satu. Sebentar. Di slide 2, 3, 2, 1.
di slide 3, 3, 2, 1. Sebentar, di slide 4, 3, 2. Ini baik banget soalnya nih ya, ada 500. Ini sebenarnya harusnya ada mungkin bisa di 600 700 Ibu, cuma zoomnya mentok di 500. Jadi mereka dialihkan ke sosmed TikToknya MCU gitu ya. Oke, Oh karena gitu, nggak oke. terasa eh, mungkin tadi motivasi udah dari Ibu Amanda, mungkin dari teman-teman semuanya juga mau lanjut kuliah, yang laki-laki mau persiapan sholat Jumat bagi yang muslim ya. Oke, mungkin kita sudahi saja pertemuan perkuliahan pakar. Resume absensinya ntar dulu setelah saya tutup ya. Oke, terima kasih demikian telah selesai kuliah pakar pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih kepada Ibu Amanda Fia Maulinda sudah menyiapkan waktunya, memberikan ilmunya. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya dan sebagai uh, ilmu atau amal jariahnya buat ya, Ibu Amanda. Oke, mungkin itu aja ya, semangat kuliahnya yang mungkin ada yang masih maba semester 1, 2, 3, 4, 5 atau nanti lanjut profesi atau nanti lanjut S2 kayak Ibu Amanda ya kan. Semangat semangat anak muda ya. Nanti kita akan menuju insya Allah Indonesia Emas tahun 2045 ya. Semoga kita masih Amin, amin, ya diberikan rabbal nikmat sehat alamin. walafiat. Oke, mungkin itu saja. Kurang lebihnya dimaafkan. Nanti hari Senin kita akan ada kuliah pakar lagi bersama Bu, narasumber yang ada menarik lagi Bu ya? pastinya. Ya, oke. Itu saja. Kurang lebihnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amanda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Waalaikumsalam Gufron. warahmatullahi Saya izin wabarakatuh. live Ya, ya. Mbak Ibu. Ya Kakak. Ibu, terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.